Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan shootingan hari ini. Shooting namanya ya, kita mau bukan review, shooting. Walaupun dengan HP apa adanya, tapi ini karena permintaan salah satu teman, saya tolong dong reviewin sepatu saya. Saya jadi mikir, kok review, emang saya seakan-akan YouTuber gitu. Jadi oke lah, gak masalah, langsung aja kayak kemarin ya, kita nggak pakai cut, nggak pakai apa, natural aja udah. Oke, di depan saya ada sepatu Ampes. Ini sepatu yang kemarin di awal peluncurannya, saat belum ada yang berani bikin mirip-mirip, dia udah pionir. Enggak sih, sebelumnya sudah ada. Sebelumnya saat dinasti petir langsung juga bermunculan macam-macam sepatu yang bertemakan petir. Kemudian di dinasti selanjutnya yang cowakan begitu, akhirnya pecah dan kesini belum ada yang berani menampilkan materi seperti itu. Tapi ada salah satu brand yang waktu itu baru berwacana, dia sebenarnya nggak bikin sepatu, cuman berwacana iseng-isengan editing dan lain-lain, bikinlah mereka kesatiran awal. Tapi ternyata reaksinya pecah tuh, sampai mereka diajak kerjasama sama salah satu pasar market medsos terbesar Indonesia, Shopee, untuk diajak kerjasama launchingnya. So pertama kali produksi mereka tertatih-tatih, makanya sampai dibilang banyak itu, dan sampai dibilangnya banyak gimmick dan lain-lain. Karena sebenarnya begitu saya ngobrol sama salah satu ownernya, awalnya DM saya, ngobrol sama salah satu ownernya itu, dia bilang, "Mas, saya itu nggak bisa bikin produksi, saya itu melarang sepatu, tapi permintaan banyak, mungkin gimana ya?" Akhirnya karena namanya saya ditanya, ya saya jawab. Itu nggak hanya Ampes, semua brand Indonesia, brand lokal macam-macam yang mau bikin, banyak yang nanya ke saya, bahkan saya kasih tahu vendornya dan lain-lainnya. Oke, langsung aja ke materi ya, biar gaya-gayanya YouTuber. Ini kardus warna putih, bahannya bagus. Males lah bahas begitu, langsung ke materi aja. Sepatu seperti umumnya biasa, ini udah profesional ya, pakai tisu wrapping papernya, udah pakai yang logo-logo ini, jadi modal dia. Kemudian ini yang rilisan kedua ini sudah memakai insole brand saya. Nah, karena bukan brand saya, buatan saya, karena ini udah pakai buatan saya, jadi mereka minta tolong review. Sebenarnya kalau mau review insole nggak repot, banyak banget insole atas ini. Cuman ini ke materi sepatu ya. Ini sepatu termasuknya, ini kita lihat depan, ini namanya Slim 2 karakternya. Jadi teman-teman yang punya kaki, lihat dulu kaki saya ini karakternya kaki lebar apa kaki lancip sih. Ketika kaki kita itu agak lancip, ini bagus. Tapi kalau kayak kaki saya sendiri, ini nggak pas kalau kaki saya sendiri, karena kaki saya lebar depan, kampung sih emang. Nah, ini untuk teman-teman yang kakinya slim, bagus di depannya, karena emang bagus. Sebenarnya customize itu bagus. Mobil aja kalau ceper, suaranya kenceng, enak kan, dilihatnya enak, tapi dipakainya biasanya kurang nyaman, pernya keras lah apa. Sepatu juga begitu. Sepatu itu kalau customize itu bentuknya rapi, lancip, rapi, enak, itu biasanya dipakainya sedikit kurang nyaman untuk kaki tertentu. Makanya ini yang sering saya bilang, bukan masalah sepatunya yang gak nyaman, tapi kita tidak bisa memposisikan kaki kita yang pas bikin sepatunya, beli sepatunya. Jadi teman-teman bisa jadi optional ya di sini. Kemudian kalau ini karakter outsole rubber, ini outsole rubber ya. Ini coba saya tes dulu. Oh, ini hardness-nya hardness 75 ya, 75. Hardness 75 itu hardness keras. Itu
Kalau untuk di tempat licin biasanya dia slip. Kalau hardness keras itu bedanya di situ. Cuman kalau untuk track biasanya ini recommended nih buat anak-anak skate, ini recommended karena ke grip dia yang kuatnya di grip tab-nya. Grip tab-nya itu udah kayak amplas gitu kan. Nah, itu untuk hardness segini ini bagus. Dia ngegrip nanti. Nah, bagusnya hardness keras itu satu, abrasionnya itu awet. Jadi sepatu gak gampang habis tuh di bawahnya kalau kita pakai hardness keras. Tapi sisi lainnya nanti slip, jadinya gampang licin dia dipakainya. Nah, ada satu yang ngambil hardness rendah itu sekitar di 55-60 itu ada. Itu biasanya karakter-karakter hiu, karakter-karakter pylon itu dipakai. Tapi efeknya begitu, efeknya dia slip resistannya kurang bagus. Dia abrasionnya terlalu cepat dia. Itu biasanya kalau empuk. Makanya sepatu-sepatu yang karakter running, karakter jogging itu biasa mereka pakai abrasion itu makanya hardness yang rendah biasanya. Dia nyaman, flexibility-nya bagus. Nah, untuk sepatu yang pakai hardness keras, model-model vulcanize begini yang tadi kita tes 875 ya. 75 itu recommended buat hal-hal yang sifatnya ekstrim, outdoor itu ekstrim itu bagus. Daily juga bagus sih, daily cuman nggak bisa buat jalan sampai jauh biasanya seperti ini. Nanti akan lecet kakinya karena ngadepin sidewall yang keras begini. Kalau yang jalan jauh itu biasanya ada sepatu khusus sendiri ya jogging. Sepatu-sepatu ini kan kalau muterin mall masih cocok lah, masih better lah untuk muterin mall. Kemudian next ke materi selanjutnya, ini foxing. Sebenarnya ini seperti double foxing, bisa di zoom, seperti double foxing. Tapi sebenarnya ini enggak, ini single foxing yang dikarakterin seperti double foxing. Makanya bisa kita lihat di penampang samping ini, teman-teman bisa lihat kalau beli sepatu di foxing samping ini berapa mili dia. Itu jadi pengaruh kalau teman-teman yang main skateboard tuh pas posisi nge-grip, nge-flip apa macam-macam itu dia pengaruh awet dan enggaknya di sini. Ini dia udah pakai yang karakter hardnya, ini udah yang tebel ini sekitar 4 mili dia pakai. Jadi walaupun foxingnya ini single foxing, tapi dia hardnessnya itu hardness double foxing. Kemudian bumper standar aja ini bumper sekitar 2 mili 3 mili ya. Ini udah bagus lah tambahan sama foxing yang 4 mili tadi. Jadi dijamin lumayan kuat untuk depannya. Kemudian untuk tong juga udah dikasih balancing ya. Jadi nggak sering kan kita pakai sepatu itu kadang tongnya miring ke sini gitu pas jalan gitu kan. Nanti kita setengah jalan benerin dulu, lurusin gitu kan. Nah, ini sama si pihak kampesnya udah dikasih balancing di tengahnya ini. Jadi nanti ketika di poin 1 2 3 4 kali sepatu masukin di sini, nanti posisinya akan di tengah terus. Itu enak nanti jadinya. Kemudian untuk bagian dalam ini udah pakai stiffener back counternya. Jadi agak keras nih dalam belakangnya. Ini emang tidak recommended untuk diinjek begini sepatu ya. Jangan nanti sepatu diinjek begini nanti ngomongnya nggak awet ya. Yang salah yang makainya, bukan sepatunya. Jadi untuk spek utuh sih udah bagus. Kemudian kalau untuk kanvas ini pakai 12 oz ya teman-teman, 12 oz. Dalamnya 6 oz. Makanya kesannya agak kaku nih. Cuman emang nanti endingnya bagus kalau agak kaku, ini jadi awet daripada tipis. Nanti kesannya kan banyak sepatu yang kesannya melihat gini kan kayak rubuh gitu. Itu karena makanya biasanya 10 oz, dalamnya 4 oz biasa begitu. Tuh untuk keseluruhan seperti itu. Bumper juga bumper seperti ini. Nah, bisa dilihat kan tadi yang saya bilang kalau depannya slim itu bagus. Kalau kita perbandingkan dengan jangan sepatu itu.
Jangan sepatu yang mirip, nanti nggak enak dikira saya ambilin yang itu, yang punya saya aja. Nah ini untuk ini sambil tunggu nanti saya perbandingkan sama yang lebar depannya ya. Ini eyeletnya udah pakai aluminium, jadi nggak bakalan luntur ya, nggak bakalan corrosion, non corrosion system ini. Aman jadinya, ini kena air kena apa dicuci berkali-kali, nyucinya kerendam juga nggak apa-apa, ini nggak usah harus gini-gini juga berani. Jadi ini udah karakter sengawur-ngawurnya berani. Biasa kan kalau sepatu bondingnya nggak bagus tuh kan nyucinya harus hati-hati gitu. Kalau ini celupin aja berani, celupin ke ember, sikat-sikat sendiri di rumah nggak masalah, karena udah material-material non corrosion udah dimasukin ke sini. Nah ini yang karakter depan lebar ya, ini kan beda kan, ini juga beda. Kalau ditanya bagus mana, sebenarnya sama aja, tergantung kakinya bukan tergantung sepatunya ya. Makanya ketika tadi di awal bilang nyaman dan tidaknya sepatu bukan faktor sepatunya saja, tapi faktor anatomi kaki kita itu bener gak ke karakter sepatu. Kalau anatomi kaki kita nggak pas dengan sepatu karakternya, itu pasti akan timbul tidak nyaman. Tuh. Kemudian untuk insole yang seri Gatelli ini udah pakai insole removable namanya ya. Insole yang mudah, karena kenapa removable itu, awal-awalnya saya kan sering dapat keluhan sepatu bau. Sebenarnya bau utama itu di sini, karena keringat semua turun ke bawah kan. Nah untuk mempermudah biasa saya bikin insole-nya seperti ini. Kenapa? Karena biar nggak keseringan nyuci sepatu, karena sepatu sendiri kalau sering dicuci juga jelek, bondingnya ini nanti nggak bagus, karena karakter lemnya itu akan cepat memudar kalau keseringan dicuci. Nah kemudian saya ciptakanlah insole yang gampang dicopot, gampang dicuci, di satu sisi juga empuk dan non lifetime ya ini ya. Jadi nggak ada, kan ada yang insole macam-macam sih, ada yang lifetime, ada yang enggak gitu. Nah nanti saya takutnya kurang paham di kitanya, punya sepatu baru 8 bulan, 10 bulan kok insole-nya hancur liquid gitu kan. Nah, kalau nggak tahu kan padahal itu lifetime. Makanya saya pakai bahan yang nggak lifetime biar di lokalan itu lebih familiar. Karena di kita kan sepatu belum tentu musiman. Kalau di luar negeri kan musiman sepatu. Musim semi sepatunya sendiri, musim gugur sepatunya sendiri, musim apalagi musim salju sepatunya beda lagi. Kalau di kita kan di 62 ini kan satu untuk semua, jadi sepatu maunya awet, dipakai sepeda, dipakai naik gunung, dipakai ke sawah, dipakai naik kuda, dipakai apa, tapi mintanya awet, padahal dipakainya untuk semua kan repot. Dipakai hujan-hujanan gitu kan, padahal hujan-hujanan itu kena asam, nanti bondingnya nggak bagus, sepatu cepet kebuka. Nah itu sedikit masukan, jadi awet dan enggaknya juga relatif sebenarnya, bukan karena faktor sepatunya doang, tapi faktor kita ngurusin sepatu kita juga. Oke itu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam. Ini namanya strobel ya dia. Ini strobel system ini. Kesannya sih nggak rapi, kesannya kok ada jahitan yang kelihatan kalau nggak paham ya. Ini namanya strobel system. Strobel system ini satu sistem yang diadopsi dengan teknologi terbaru. Sebelumnya kan kalau dulu kita ngelihat di teman-teman di home industry itu kan kalau bikin sepatu namanya ngopen ya, diopen, ditarik, ketok-ketok, dipakuin gitu kan. Nah perkembangan persepatuan akhirnya timbullah sistem strobel begini, ini nggak pakai sepatu sama sekali, nggak pakai paku. Kalau dulu kan ditekuk, dipaku gitu. Nah akhirnya banyak korosan di paku-paku itu yang akhirnya kaki kita itu merasa agak sedikit gimana gitu kan. Nah, dalam perkembangannya keluarlah ini sistem strobel, ini sistem terbaru yang diterapkan di dunia persepatuan. Nah apakah masih ada brand lokal yang pakai non strobel? Masih banyak, karena mesinnya agak lumayan mahal dan teknologi patternnya ini sendiri nggak sama kayak sistem yang
dijalankan di teman-teman yang masih konvensional. Oke, ini yang warna hitam. Kemudian yang warna putih, oh iya, sebagai tambahan tadi mereka masih ini namanya apa? Namanya ini postcard. Kalau ada lagi ini yang namanya apa ini? Silika gel. Jangan dimakan ya, ini silika gel. Beda, bukan kacang. Ya, mungkin itu saja. Kalau yang putih juga hopefully sama aja, ini nggak terlalu beda-beda jauh. Cuman ini sepertinya emang diciptakan untuk jiwa-jiwa art worker di sepatu, jiwa-jiwa customize itu lebih bisa mudah untuk mengaplikasikan di sini. Silahkan mencoret-coret jadi keren nanti sepatunya. Oke, mungkin itu saja. Untuk lain-lainnya, kalau masalah bonding nanti ini nggak bisa manual ya, kita harus tes dengan sistem di lab. Nanti coba saya titip ke teman saya yang di pabrik, ini bondingnya itu berapa sih. Nanti kalau udah ketahuan situ baru reporting lebih jelas. Oh ya teman-teman, kalau mau lihat size-nya juga di sini, ini udah pakai vinyl emboss ya, bukan pakai transpaper, jadi ini vinyl emboss. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pura-puranya ini review, pura-puranya. Padahal ini juga hanya sekedar info saja. Kalau mau review, ini nggak cut ya, kita nggak cut. Nggak ada sistem editing video, ini natural jalan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman Kampes. Doa saya mudah-mudahan beli mall cepat punya mall desain sendiri. Kalah ngagetin.